Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bersama jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, sedahsyat narasumber juga di sore hari ini, yang istimewa banget. Ini kita ada tamu Mas Hasan Amrullah, mahasiswa UPN. Segera kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Hasan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan berikutnya ada Mas Ahmad Ainur Rozikin dari mahasiswa UNESA. Assalamualaikum Mas Rozik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah bikhair. Bikhair. Alhamdulillah. Ini tamu-tamu spesial saya pemirsa. Spesial tema kita pada sore hari ini adalah prestasi mahasiswa beasiswa santri, dan tamu saya ini adalah bagian terkecil dari teman-teman yang beruntung yang mendapatkan beasiswa santri. Seperti apa prosesnya, tantangannya, apa istilahnya, berikan inspirasi kita semua bagaimanakah kiat-kiatnya, kemudian kenapa sampai bisa menempuh jalur tersebut. Tentunya ada banyak hal yang akan kita kupas, dan ini akan saya tanyakan dulu ke Mas Hasan dulu. Ini aroma bau-bau udah lulus barusan ini sudah tercium nih kayaknya. Terus graduate. Oke, Mas Hasan, bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 ini terkait dengan kita punya tema prestasi mahasiswa beasiswa santri ya. Iya. Otomatis yang kita bahas pertama adalah masalah beasiswa dulu. Oke, informasi pertama dapat dari mana? Awal dulu memang belum tahu ya beasiswa PWNU ini. Jadi sebelumnya saya bisa mendapatkan beasiswa PWNU ini, sebenarnya saya sudah mengikuti beberapa program gitu ya. Kayak yang di Kemenak, itu ada, terus ada yang beasiswa dari Al Azhar gitu ya. Karena waktu itu yang pertama menjadi tujuan saya itu bukan di salah satu universitas, yaitu Al Azhar. Karena waktu itu orang tua tidak ridho atas karena kalau jauh gitu ya. Kita dari pesantren sudah jauh dari orang tua. Udah bertahun-tahun ya. Ya, jadi gitu. Akhirnya orang tua tidak menyetujui. Dan mungkin Allah memberikan jalannya kemudahan itu semua. Akhirnya ada informasi dari PWNU itu melalui akun Instagramnya secara langsung. Dan waktu itu saya mencoba dalam proses itu hingga sampai tahap akhir. Waktu itu masih ingat di bulan Agustus tahun 2019. Untuk bisa masuk di dalam kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur itu, alhamdulillah bisa sampai sekarang, bisa sampai lulus ini, bisa dapat beasiswa dari santri berprestasi dari PWNU yang baik. Kalau dari Mas Rozik sendiri? Sama. Jadi waktu angkatan 2019 ini memang menjadi angkatan pertama adanya beasiswa rekomendasi PWNU ini. Jadi karena saya termasuk gap year ya, mungkin telat itu kalau semisal mau daftar ke kampus-kampus yang lain. Akhirnya ini ada informasi terakhir yang ada di kampus UNESA untuk ada apa ya, anugerah buat teman-teman yang memiliki prestasi pada saat SMA maupun SMP-nya. Nah, setelah itu di UNESA ini ada program baru namanya Jalur Prestasi Keagamaan. Terus di situ juga menjadi alat pendukung, yakni beasiswa rekomendasi dari PWNU. Seperti itu. Akhirnya saya mendaftarkan di situ dan alhamdulillah diterima di UNESA di angkatan 2019. Oke. Kemudian tentu di sana ada syarat ya Mas Hasan ya, Mas Rozik ya. Itu apakah sama? Artinya ini kan beda-beda universitas ya, beda-beda. Apakah ada perbedaan di sana ketika bicara persyaratan antar universitas dengan yang lainnya? Ya, kalau mungkin menurut saya sendiri sih tidak ada perbedaan gitu Mas. Iya. Cuman yang membedakan mungkin dari di dalam kampusnya nanti gitu. Jadi mungkin kalau di UPN itu kita akan dituntut untuk bisa mengamalkan ilmu kita, entah itu dari kitab kuning, ada dari tafid, dan mungkin dari Qiraah ini sendiri gitu. Jadi dari rektor sendiri dapat gitu loh memfasilitasi mahasiswa yang mungkin ya namanya juga di kampus mungkin banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an.
mungkin bisa mengajarkan gitu. Jadi kita dituntut di kampus seperti itu. Oh, subhanallah. Jadi ada fasilitas juga ya? Ada fasilitas juga. Masya Allah, baik. Mungkin itu kalau ya sistemnya di UPN gitu ya. Tapi kita juga dituntut untuk bisa terus untuk berproses jauh lebih berkembang dan itu entah dari sisi prestasi akademik maupun non akademik. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Rozik sendiri? Iya, jadi sama. Jadi beasiswa ini itu memiliki 3 kategori. Oke. Yang pertama itu ada kitab kuning, yaitu tentang pembacaan kitab. Terus yang kedua itu ada tahfidz. Nah, jadi teman-teman siswa yang hafal Al-Quran, baik siswa maupun siswi ya. Terus yang ketiga itu ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, dari berbagai cabang apapun. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dari sisi itu, kalau semisal memiliki prestasi dari 3 kategori ini, itu bisa mengajukan ke PWNU untuk meminta rekomendasi, dan nantinya ingin masuk ke kampus yang mana. Nah, itu bisa direkomendasi, dibantu di PWNU. Sementara ini, mungkin yang bisa mengajukan ke kampus itu ada UNESA, ada UPN, ada ITS mungkin? ITS ITS juga, juga ya? dan juga kampus-kampus NU yang ada di Jawa Timur. Seperti itu. Oke, baik, keren. Nah, ini ketahuan nih, dari 3 tadi sebutkan ada kitab kuning, kemudian MTQ, juga tahfidz. Spesifikasinya di mana Mas Hasan? Kalau saya sendiri dari kitab kuning. Oh, di kitab kuning ya? Dari kitab kuning. Oke. Ini bisa disampaikan pada saat tes di PWNU seperti apa saat itu? Kalau tes waktu itu di kitab kuning sendiri itu mungkin kita nanti random gitu ya, membukanya halaman berapa waktu itu. Saya buka waktu itu masih ingat itu bab nikah. Bab nikah? Waktu itu padahal bab nikah gitu ya. Karena waktu itu bab nikah ya mungkin kalau mungkin tidak terbiasa membaca kitab kan, loh ini kok nggak ada harokatnya gitu ya. Karena waktu itu langsung ke tafsirnya gitu ya. Jadi ya sudah suruh membaca nanti 2 baris, nanti pindah berapa halaman, nanti tergantung pengujinya gitu ya. Jadi random, kita nggak bisa menghafal ataupun apa. Kalau memang kita harus punya ilmu nahwu sorofnya, baru bisa kita untuk membaca itu. Gitu. Ya, jadi ilmu alatnya gitu. Jadi ya yang saya kira cuma mungkin mau baca yang mana gitu Mas ya. Iya. Ternyata enggak gitu ya. Pilihan kita mungkin gitu mungkin ya. seperti itu. Ternyata random gitu. Jadi kita nggak tahu bakal bacanya beberapa halaman berapa, kita nggak bisa. Kalau kita penghafal kita mungkin nggak agak sulit gitu ya menghafalkan secara penuh karena itu kan ratusan halaman gitu. Jadi ya random aja gitu. Tapi mungkin tidak usah khawatir, memang mungkin tidak terlalu ditekankan untuk itu apa ya, ditanyakan secara mendalam mengenai terkait dengan dalil nahwu sorofnya, mungkin cuma suruh membaca aja kok. Membaca aja ya. ya. Tapi mungkin kemarin juga saya tanyakan teman-teman gitu, itu ada yang ditanya nahwu sorofnya, jadi berserta dalil-dalilnya juga. Kalau waktu saya itu mungkin beda ini ya, beda penguji juga, beda versi mungkin di sana ya. Oke. Kalau dari Mas Rozik apa spesifikasinya? Kalau spesifikasi saya sih di MTQ. Di MTQ, oke. Pernah juara apa itu? Alhamdulillah saya pernah juara tilawah tingkat nasional dan tartil juga tingkat nasional. Kalau tartil alhamdulillah di UM itu ada tingkat internasional juga. Kebetulan alhamdulillah saya juara 3, kalau nasional juara 2 di Jakarta. Itu MTQ-nya Pak STQ ya? MTQ-nya. Mahasiswa? MTQ tingkat mahasiswa. MTQ tingkat mahasiswa. Yang ngadain maksudnya ya, yang ngadain kampus. Nggih, benar. Oke. Mas Rozik dulu. Mas Rozik tadi disampaikan bahwa spesialisasinya, spesifikasinya ketika ikut beasiswa itu adalah berangkat dari program MTQ ya kan? Oke. Nah, saat itu kalau boleh sampaikan tadi kan Mas Hasan kan itu ada semacam tesnya, ujinya, itu ada teman-teman dari PWNU sendiri begitu ya. Nah, kalau MTQ pun apakah juga demikian? Iya. Jadi kalau MTQ juga demikian, maksudnya ada tes keahlian. Selain tes wawancara dan tes tulis itu ada tes keahlian. Oh, ada tes wawancara juga? Iya. Ada tes tulis juga? Iya. Jadi setelah tes tulis, tes wawancara, baru tes keahlian itu. Jadi waktu di angkatan pertama, di angkatan saya terutama itu, dulu tesnya itu 2 kali. Kalau di kampus UNESA itu 2 kali. Jadi pertama itu di
PWNU, yang kedua di UNESA. UNESA. Namun sekarang sudah dijadikan satu pintu di kampus di UNESA. Oh, jadi satu. Jadi PW tidak ada seleksi, Iya. jadi cukup Benar. rekomendasi. Nggih, sekarang subhanallah. Baik. Ketika di tahun 2019 ya kan, artinya di sana di tes tilawah pun juga tes tilawah begitu. Iya. Iya. Oh. Tes tilawah juga. Kompeten nggak kira-kira tuh yang ngetes saat itu? Kompeten? Kompeten ya? Iya. Oke. Seperti halnya kita pilih tadi ya Mas Hasan ya? Iya. Seperti halnya kategori yang lain. Oke. Kemudian dari syarat yang lain misalnya, apakah harus melampirkan piagam, apakah harus begini? Ada nggak persyaratan seperti itu? Benar. Jadi pada saat pendaftaran itu kan ini harus melalui jalur mandiri. Selain jalur mandiri itu tidak bisa. SNM, SBM itu nggak bisa. Begitu. Jadi harus jalur mandiri. Di UNESA jalur mandiri prestasi keagamaan. Nah, yang dipilih seperti itu. Nah, di situ nanti pada saat tes itu disuruh membawa prestasi sertifikat atau piagam prestasi-prestasinya supaya menjadi alat pendukung. Betul. Sebelum masuk tes juga biasanya kalau di tahun kemarin itu PWNU membuat untuk G-form. Nah, di situ nanti dilampirkan. Oke. Tuh, data-datanya nanti direkap sama PWNU, nanti anak ini mau kampus UNESA, anak ini mau ke kampus UPN, anak ini begitu. Oke. Baik, ketika ada situasi seperti ini, apakah Mas Hasan dan juga Mas Rozik ini menyampaikan ke junior-junior di pondok pesantren begitu? Dari Mas Hasan dulu. Kalau saya menyampaikan tentu gitu ya, tapi rata-rata sih banyak yang akhirnya sudah disampaikan mungkin Nggak tertarik? nggak tertarik gitu ya, karena mungkin ada nggak tahu gitu alasannya kenapa gitu. Itu waktu itu ada salah satu adik tingkat saya itu daftar, itu sudah diterima di UPN, tapi dia Sama, jalur prestasi keagamaan? keagamaan juga. Terus? Tapi dia nggak berangkat ke universitasnya, akhirnya dinyatakan gagal. Subhanallah. Nah, itu menjadi salah satu hal yang Pasti dapat buruk merugikan juga ya. peserta yang lain gitu loh. Sudah dinyatakan diterima tapi ada yang seperti itu gitu. Oke. Nggak tahu alasannya apa ya Mas? Tidak tahu alasannya kenapa. Karena kalau menanyakan secara dalam mungkin Betul. privasinya gitu. Betul. Dia itu sih yang menjadi Itu adik tingkat artinya 2020 begitu? tahun Apa 2021. 2021? Oh 2021 Ya, ya. 2021 waktu itu. Itu ya eman gitu loh. Betul. Karena sudah dibiayai, tapi kok nggak berangkat gitu loh. Itu waktu itu pengumpulan berkas terakhir untuk yang di UPN-nya gitu. Dan itu nanti akan foto juga, mengambilkan pengukuran jas gitu juga itu. Lah itu dia nggak datang. Itu beberapa 1 minggu sebelumnya itu masih kontak-kontakan. Oke. Kapan kamu mau berangkat? Akhirnya dia bilang, ya besok. Ternyata saya besok. Tapi mungkin karena ya nggak tahu faktor lain mungkin jadi dia nggak jadi berangkat seperti itu. Oke. Kalau pengalaman dari Mas Rozik sendiri, apakah juga disampaikan? Mohon izin, ini Mas Hasan mondoknya di mana dulu? Saya di Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang. Pondok Ma'arif dan Nanyar Jombang. Iya. Kalau saya di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda Singosari Malang. Oh, di Singosari Malang. Jadi beda ya sebenarnya di Barcelona di sana. Iya. Oke. Kalau dari Mas Rozik sudah menyampaikan kepada teman-temannya di Pondok Pesantren kan begitu? Kalau menyampaikan sih lewat grup WhatsApp aja sih. Oke. Nggih. Karena ya mungkin sudah cukup dari situ gitu. Karena teman-teman di pondok itu jarang yang memakai handphone. Akhirnya orang tuanya, wali santri itu menyampaikan. Biasanya seperti itu. Jadi saya membagikan informasi itu melalui PJNU daerahnya, terus wali santrinya, grup-grup WhatsApp yang dulu sepondok dengan saya, seperti itu. Jadi anak pondok tahu ya karena dari situ. Oke. Jadi minimal kan berikan inspirasi bagi yang lain ya. Ternyata sudah sukses, sudah selesai. Nih, hampir. Katanya hampir, bener ya? Saya Mas? hampir selesai. Oke. Masih ada perkuliahan kah sekarang? Mungkin tinggal sudah nggak ada? skripsi aja. Tinggal skripsi aja. Iya. Tinggal skripsi aja. Berarti kita wajib ucapin selamat dong ke Mas Hasan ya. Itu berapa tahun ini Mas Hasan?
Dulu ini 3,5 tahun. 3,5 tahun. Sekaligus penerimaan sebagai rekor muri mahasiswa prestasi terbanyak di Indonesia. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Mahasiswa Berprestasi berprestasi terbanyak terbanyak di Indonesia. Oh, subhanallah. Ini bisa diartikan seperti apa? Jadi waktu itu pengajuan di rekor muri itu capaian prestasi unggulan terbanyak. Itu kayak bidang kompetisi seperti debat, karya tulis ilmiah, esai. Itu ada sekitar 72 prestasi di bidang kompetisi. Di bidang pengakuan ada sekitar 10. Di bidang seminar dan itu sebagai pembicara ada 110. Jadi seperti itu. Di waktu wisuda kemarin kami juga mengundang PWNU, wakil ketua PWNU Kiai Haji Abdus Salam Shohib. Kita mengundang beliau karena ada salah satu, kan beliau juga sebagai pengasuh gitu di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang. Jadi saya kebetulan juga kemarin saya undang sekaligus penerimaan sebagai rekor muri. Jadi mungkin kemarin hal yang memang hal yang sangat luar biasa gitu. Momentum yang pertama kali dalam hidup yang saya itu. Sejarah itu Mas Sejarah. ya. Padahal sakral. Iya. Padahal waktu sejak SD sampai SMA itu saya nggak pernah yang namanya ranking 10. Oh, subhanallah. Mungkin ranking 10 dari terakhir. Oh, Ya, katakanlah jumlah siswanya 50, mungkin saya 40 gitu. Iya. Tapi sekarang kebalikannya. Iya. Mungkin gara-gara waktu itu saya bertanya gitu. Waktu semester 3 saya bertanya ke kiai saya waktu itu, ini saya kenapa kok selalu minder gitu dengan kemampuan seseorang yang akhirnya saya menjadi down sendiri gitu. Akhirnya beliau dawuh gitu nih. Ada orang pinter itu ada dua. Pinter sejak lahir karena belajar. Nah mungkin sampean Mas, pinter karena belajar, dicoba dulu. Tekunnya itu iya, Mas Hasan. tekunnya gitu. Jadi waktu itu ya memang semua mulai semester 1 itu sudah aktif gitu. Sering aktif di kampus tapi di bidang akademiknya, bukan di organisasinya. Oke. Cuma saya itu orangnya tertutup. Ketika menang ataupun kemana, saya nggak pernah bilang-bilang. Oh, begitu ya? Saya nggak pernah bilang-bilang ke siapapun, bahkan kedua orang tua saya. Misterius banget. Serius banget. Ini keyword kita adalah prestasi dan beasiswa. Ini saling berhubungan ternyata. Kenapa begitu? Karena dari teman-teman yang hadir di sini didapatkan beasiswa, tapi plus ada prestasi yang menarik. Apakah itu? Barusan dapat rekor muri. Oke, dari saya Mas Hasan dulu ya, Mas Rozik izin ya. Oke, tadi disampaikan bahwa ada banyak penghargaan yang diraih oleh Mas Hasan selama perkuliahan dan lain sebagainya, dan bisa menyelesaikan studi selama 3,5 tahun, bahkan plus dapat hadiah rekor muri juga ya Mas. Ini bisa disampaikan dalam hal apa saja prestasi-prestasi tersebut? Kurun waktu berapa lama juga? Kalau kurun waktunya 3 tahun. 3 tahun. Itu sebanyak ada 72 prestasi kejuaraan. Kalau pengakuan itu kayak riset gitu ya, itu cuma 10. Isinya cuma 10? Ya, terus kalau pembicara nasional dan regional, tingkat nasional, provinsi maupun kota itu ada sekitar 110. Subhanallah. Dan juga capaian-capaian yang lainnya. Oke. Jadi proses dalam itu ya sebenarnya ndak ada ketercapaian apa yang saya inginkan gitu. Bahkan saya itu nggak pernah berpikir muri-muri sebagai rekor muri itu nggak pernah. Penerima rekor muri. Nggak pernah berpikir seperti itu. Bahkan mulai semester 1 sampai semester 7 itu nggak pernah berpikir seperti itu gitu. Karena waktu itu ya mungkin ada jalan yang lebih baik gitu ya. Karena teman-teman sebenarnya sudah tahu gitu. Cuma saya itu nggak pernah menginfokan prestasi saya gitu. Bahkan kalau saya ditanya teman saya tuh waktu katakanlah saya di Jogja gitu, lagi kompetisi gitu. Kamu di mana gitu? Saya di rumah gitu. Jadi saya banyak yang menganggap iya gitu. Jadi saya nggak pernah buat story kalau kegiatan di mana kemana karena untuk menutupi itu. Alasan saya menutup itu bukan hal yang besar gitu. Karena saya untuk menjaga pertemanan gitu. Karena saya merasakan sendiri gitu. Ketika
kita berprestasi, kita menunjukkan mereka tidak sesuai, tidak setara di dalam potensinya, pasti dia akan merasa minder. Gitu. Nah, menjaga satu hal itu kan akan menjambakan pahala juga gitu. Betul. Jadi melalui itu kan bisa juga dikatakan sebagai dakwah gitu. Jadi menjaga, jadi walaupun saya hal seperti ini saya nggak pernah membedakan antara kamu si A, si B, si C gitu. Ya tetap apa yang menjadi pertemanan kita berteman. Kalau memang kita perlu diskusi, kita diskusi gitu. Jadi menutupi bukan hal yang apa-apa sebenarnya. Ya banyak gitu. Aja, ya. Menjaga aja gitu. Tujuannya untuk menjaga kita biar tetap solid gitu. Jadi itu kan yang pernah saya rasakan sendiri gitu loh. Yes. Ketika waktu SD sampai SMA ada orang pintar, kita kan akan merasa minder, kita nggak akan mau berteman dengan dia gitu. Dan itu sifat kita bakal berubah, itu apa gitu. Perspektif mereka kan seperti itu. Karena semua orang kan berhak untuk menilai masing-masing gitu. Betul. Jadi ya bukan hal yang besar gitu. Menutupi apa sih, kenapa kok ditutup-tutupi gitu. Dapat rekomendasi mana ya Mas? Itu waktu itu diserahkan di UPN secara langsung. Di kampus ya? Iya, di kampus secara langsung gitu. Oke. Inspirasi banget. Dari Mas Rozik, silahkan. Iya. Ini terkait dengan beasiswa juga prestasi begitu. Ini kan dijadikan inspirasi banyak orang otomatis ya gitu. Ini kader muda Nahdlatul Ulama kan gitu. Oke, dari Mas Rozik silakan. Kalau dari saya, mungkin kalau dari Mas Hasan ini di bidang kepenulisan. Kalau saya itu di bidang keagamaan, khususnya tilawah Al-Quran ataupun tartilul Quran. Jadi kalau di UNESA itu saya kebalikannya dengan Mas Hasan ini. Kalau Mas Hasan ini nggak suka bikin story, kalau saya itu suka bikin story. Iya, karena saling melengkapi. iya, karena niat saya bukan karena pamer, bukan karena apa, hanya untuk menyemangati teman-teman semua. Jadi teman-teman saya itu kalau semisal nggak ada gituan acuan teman yang berprestasi, akhirnya dia nggak bergerak. Gitu. Kalau di UNESA seperti itu, kalau saya amati. Kebetulan saya itu menjadi ketua UKM MTQ di UNESA itu kan mewadahi teman-teman yang berpotensi di bidang MTQ. Akhirnya kalau semisal saya ini mewadahi tapi saya tidak berprestasi, ya maka teman-teman ini juga mungkin kurang semangat dalam meningkatkan kualitas potensinya. Akhirnya bagaimanapun ya saya harus ngepost, saya harus memberitahukan gitu supaya teman-teman ini bisa lebih jauh lebih baik, jauh lebih baik dari saya. Malah saya lebih seneng kayak gitu karena sama-sama lagi lombanya offline, berangkat kemana gitu bareng gitu, angkat piala bareng-bareng gitu kan senang gitu. Kalau teman UNESA, kalau saya sendiri, kalau nggak dipost itu eman gitu loh. Bukan karena pamer, tapi teman-teman ini biar kalau semisal ada kompetisi lagi itu biar sama-sama menjunjung piala, biar sama-sama berprestasi bersama. Seperti itu. Luar biasa loh. Satunya adalah misterius karena tersembunyi. Satunya rame. Oke. Dan kita kesulitannya akan kita bahas kembali di segmen keempat nanti. Tentunya ada dua yang sangat-sangat spesial di sore hari ini. Dengan saya Yura Kamila akan hadir usai jeda untuk Anda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono tok kuwi terus njaluk swarga lho, enake urip. Jadi sejatine dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ana ngamale sapa wae sing iso ndadekno wong ku mlebu swarga, gak ana. Kejaba ngamal saleh tak lakoni iku nek dibarengi kelawan rahmate Gusti.
sehari saya zikir berapa kali, saat mana saya bekerja untuk dunia, saat mana saya harus berhenti, stop, saya harus sholat, harus ibadah, harus zikir. Ini torekohnya secara umum itu takwa. Instrumen untuk orang takwa, untuk akan torikatul adiyah, ya maaf dengan segala macam torekoh. Sedekah untuk kebaikan-kebaikan agama itu namanya ngutangi Allah. Barang siapa nyo untuk kebaikan akan dicikal-cikal nih. Kuwi lek ora ijir. Sisi dijir, entek ganjarane. Takut tertipu saat belanja online, barang tidak sesuai, atau harga yang terlalu mahal? Jangan khawatir, kini ada Nine Store, toko online yang amanah di Indonesia. Di Nine Store, semua transaksi dijamin aman. Temukan produk kami di ninestore.id atau Instagram ninestore_official. Dapatkan produk terbaik dengan harga bersaing. Jadi, tunggu apa lagi? Nikmati layanan belanja online terbaik sekarang juga. Nine Store, kenali dulu, baru belanja. Pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhal Jam'iyah, dan inilah segmen keempat pemirsa, kembali berbincang dengan kedua narasumber yang luar biasa, spesial banget. Saya ke Mas Rozik dulu. Mas Rozik, ini bisa disampaikan kepada pemirsa juga, ini kan sebagai salah satu motivasi ya, bahwa ternyata skill, keahlian itu pun juga bisa membuat sebuah prestasi yang luar biasa, tidak hanya dari keagamaan tapi akademik pun seperti Mas Hasan pun juga mampu begitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan ketika aktivitas di sana berangkat dari jalur keagamaan, ini apakah dilakukan dalam kampus tersebut? Apakah ada kontribusi di dalamnya? Oke, kalau di UNESA itu ada beberapa kewajiban yang hanya untuk penerima beasiswa ini. Jadi kalau semisal kategori kitab kuning itu harus mengikuti aktif organisasi seperti itu, khususnya di PMII dan PKBT UNESA gitu. Selain itu tidak boleh. Nah, dan kalau semisal di cabang saya MTQ itu tidak diharuskan, tapi hanya dianjurkan untuk organisasi, tapi kewajibannya harus terus meningkatkan prestasinya. Baik dari beberapa cabang, ada tilawah, ada fahmil, ada tertil gitu kan ya. Nah, terus tahfidz juga begitu, ikut di MTQ. Aslinya sih dari 3 kategori ini itu yang lebih diprioritaskan itu prestasinya. Namun kan tidak bisa disamakan kalau semisal dari beberapa teman-teman ini memiliki prestasi di potensi MTQ, di potensi tahfidz gitu. Akhirnya teman-teman ini diharuskan untuk aktif di organisasi itu tadi. Nah, maka dari itu teman-teman itu ya walaupun selain aktif prestasinya juga aktif organisasinya. Seperti itu. Kalau di UNESA. Baik, ini kan mahir tilawah ya Mas Hasan ya, Mas Rozik ya, mahir tilawah ya. Nah, ini kita akan buktikan langsung pemirsa bagaimanakah kerennya suaranya, bacaannya bagaimana. Ini ada uji publiknya ini. Jadi silakan Mas Rozik, ini mungkin bisa membaca satu ayat kah di sana dengan berbagai macam irama begitu atau lagu begitu, monggo. Boleh. Ini langsung ya? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Lagu penutup? Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kita beri aplaus dulu Mas Hasan untuk Mas Rozik. Luar biasa, suaranya kayak kameramen tuh enaknya. Kita geser dulu ke Mas Hasan ini. Mas Hasan, ini bisa diceritakan kepada pemirsa TV 9, passionnya ketika di sana ada pembicara, kemudian juga ada penulis begitu ya. Ini lebih dekat yang mana ini? Kalau saya lebih dekat ke dalam penulisan ya. Karena ya mungkin saya itu kalau dimanapun dan dimanapun gitu ya, entah itu di tempat yang memang menjadi keramaian atau di mana, itu kadang oh ini mungkin bisa untuk bahan riset. Sampai sekarang pun di HP saya ini setiap kali ada kejadian yang memang nanti saya sesuaikan dengan teorinya para ahli, dan itu kalau mungkin menjadi gap gitu ya, atau menjadi permasalahan gitu, saya tulis gitu dalam note saya hingga sama saat ini. Jadi saya langsung pulang, buka laptop, langsung Jadi? Langsung jadi. Oh, subhanallah. Jadi mungkin seperti itu, jadi nanti mungkin apa ya, ketika saya ada apa-apa, saya punya datanya gitu. Nah, katakanlah di dalam apa ya, satu contoh gitu, terkait dengan satu hal yang menjadi tata kelola di dalam sampah itu bagaimana sih gitu ya. Apa yang menjadi baik gitu ya. Jadi mungkin itu hanya sekilas gitu ya. Apa yang menjadi potensi mahasiswa gitu, yang menjadi membentuk karakter gitu juga pernah saya lakukan gitu. Jadi membentuk karakter itu sebenarnya mudah gitu. Yang terpenting kita coba dulu gitu loh. Apakah kita konsisten apa enggak, itu pasti akan terlihat dengan sendirinya gitu. Katakanlah saya dalam penulisan gitu. Dulunya saya nggak seberapa suka menulis gitu ya. Membaca aja nggak pernah gitu ya. Apalagi menulis gitu. Bahkan tulisan saya sampai sekarang apalagi tuh baca hati. Iya. Bahkan tulisan saya itu kayak dokter gitu. Oh, subhanallah. Jadi nggak bisa dibaca gitu. Nah, itu kan Sampai sekarang nggak kan? sampai sekarang pun masih kan seperti itu. Gitu. Jadi kalau apalagi biasanya kalau saya topian kan agak miring gitu ya. Wisuda juga begitu miring gitu. Jadi katanya kalau topi miring gitu orang pinter gitu. Gitu. Jadi mungkin dari kemiringan. Kameranya nggak pakai peci mas. Oh, Jadi iya. bukan orang pinter. Iya. Jadi mungkin banyak gitu orang bilangin itu topinya miring, opal pinter paling gitu. Pinter gitu kan.
Ya, saya pernah nggak menganggap bahkan prestasi itu bukan saya anggap prestasi, karena suatu pekerjaan saya gitu, untuk kebutuhan di dalam sehari-hari gitu. Oke. Jadi mungkin prestasi menurut saya bukan kejuaraan ataupun apa itu, bukan. Itu memang menjadi apa ya, hobi gitu, menjadi hobi gitu. Jadi saya jenuh gitu loh, di rumah terus ya sudah, kalau ada info sehari selesai mengerjakan, kok ada info lagi, itu langsung saya kerjakan semua. Ide itu bisa muncul saat apa, Mas? Ide itu muncul di saat saya ya rasa jenuh ini ada. Kan biasanya orang jenuh itu nggak bisa berpikir ya. Kalau saya jenuh bisa berpikir. Jadi mungkin nggak tahu ya itu datangnya dari apa gitu. Iya, gitu. betul. Jadi, beda ya dengan kita Kalau jenuh tidur. Kayak gitu. Bahkan setiap hari itu saya itu tidurnya jam 1, jam 2. Oh, untuk membuka laptop. Jadi gini, saya kan memang orangnya malas dari dulu. Gimana cara menghilangkan malas ya, saya duduk aja di depan laptop, saya buka. Walaupun nggak ngapa-ngapain, saya tetap buka. Saya tetap buka. Entah itu pasti tangan bakal bergerak. Otak bakal berpikir. Jadi apa yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi suatu kebiasaan juga. Jadi cuma saya taruh di meja gini terus ya sudah gini aja. Pasti tangan nggak kuat gitu. Nggak bakal kuat diem gini terus. Atau apalagi gini ataupun gini pun nggak akan bisa. Tangan pasti akan bergerak. Entah itu kaki, itu. Pasti kepala akan berpikir, oh ya kita buka ini aja. Oh ya kita baca ini aja. Nah, itu salah satu yang menghindari rasa malas yang saya lakukan. Ngeri ya, ngeri. Terus saya nggak akan masuk kamar sampai jam 7 malam atau setelah Isya. Sampai sekarang. Karena itu tempatnya, kalau menurut saya kalau kita tidur udah setan semua itu. Gitu ya. Ya. Sampai sekarang pun saya lakukan. Oke, nah hati-hati tuh yang sering doyan tidur setannya banyak. Subhanallah. Itu sampai sekarang. Baik. Oke. Ini bisa di akhir segmen ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 ya. Tentu ada kiat-kiat begitu, ada tips gitu ya biar sukses kayak teman-teman yang ada di sini. Dari Mas Rozik dulu. Saya. Mungkin tips dari saya sih suatu potensi dalam setiap orang itu bisa berkembang, bisa meningkat, itu tergantung kredibilitas seseorang itu sendiri. Jadi potensi itu bisa hilang sia-sia karena tidak ada keterampilan, tidak mau bergerak. Maka dari itu teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, mari kita terus berproses ya. Jangan sampai menganggap kita ini sudah berhasil ya. Jangan sampai menganggap kita ini sudah terbaik karena banyak sekali di luar sana yang lebih baik dari kita. Oke. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih. Mas Hasan. Ya, saya juga menyampaikan di dalam proses itu tidak ada namanya kegagalan. Karena kegagalan itu akan membentuk akar yang lebih kuat sehingga kita nantinya ketika ketercapaian apa yang kita capai bisa tumbuh itu menjadi yang kuat dan bisa bertahan lama. Jadi intinya di dalam proses tidak ada namanya gagal ataupun kesombongan yang harus kita tampilkan. Tetap sederhana, tetap menjadi diri sendiri, jangan jadi menjadi diri orang lain. Baik, oke. Saya juga mau pesen untuk teman-teman yang di sini. Nanti ketika jadi orang sukses, tetaplah jadi orang yang rendah hati, begitu ya. Oke, terima kasih hadirnya di studio. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dari kesempatan ya di segmen yang berbeda juga, program yang berbeda juga ya. Oke, bersama saya sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah luar biasa. Diskusi kita pada sore hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.